Bismillahirrohmanirrohim. Pisang 2 buah ukuran besar, kemudian potong-potong. Ini aku pakai pisang nangka, kalau mau pakai pisang apa juga boleh, sesuai selera saja. Jika sudah selesai, sisihkan dulu. Gula merah 180 gram, dipotong tipis-tipis supaya nanti pas dimasak mudah larutnya. Tepung maizena 2 sendok makan, kemudian larutkan dengan air 50 ml, kasih garam sedikit saja. Jika sudah selesai, sisihkan dulu sementara. Masukkan air 600 ml ke dalam panci. Kemudian masukkan gula merahnya. Masukkan agar-agar tanpa rasa dan tanpa warna. Aduk-aduk sampai tercampur merata. Kemudian nyalakan apinya, masak menggunakan api sedang. Aduk-aduk terus sampai gulanya larut. Terima kasih banyak untuk kalian yang sedang menonton videoku ini. Tonton sampai selesai ya. Yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya. Jika gulanya sudah larut, lalu angkat dan saring dulu kotoran yang ada di dalam gulanya. Kemudian masukkan lagi ke dalam panci. Masak kembali masih menggunakan api sedang. Masukkan santan instan ukuran 65 ml. Aduk terus supaya santannya tidak pecah. Setelah mulai mendidih, lalu masukkan pisangnya. Aduk kembali sampai mendidih dan pisangnya setengah lembek. Jika kurang manis, boleh ditambahkan lagi gulanya. Kalau menurutku ini sudah enak, sudah pas manisnya. Jika sudah berbusa seperti ini, masukkan larutan tepung maizenanya. Aduk sampai kental dan matang. Jika sudah mendidih dan meletup-meletup seperti ini sudah matang, lalu matikan apinya. Kemudian angkat dan masukkan ke cetakan ukuran 18 x 18 cm. Jika sudah, tunggu sampai keras dan dingin ya. Kalau masih hangat, jangan dulu dimasukkan ke dalam kulkas supaya tidak berair ya. Ini sudah dingin agar-agarnya. Sekarang akan aku cicipin. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Minyak goreng 50 ml. Masukkan santan instan kemasan 65 ml. Masukkan pasta pandan setengah sendok teh. Aduk-aduk sampai tercampur merata. Jika sudah tercampur merata, sisihkan dulu sementara. Siapkan saringan. Tepung terigu 120 gram. Tepung maizena 10 gram. Kemudian saring supaya tidak ada yang menggerindil. Untuk yang baru bergabung di channel YouTube Nurliana Sari, yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya. Terima kasih. Jika sudah, sisihkan dulu sementara. Siapkan wadah yang lebih besar. Masukkan telur ayam 4 butir. Masukkan gula pasir 120 gram. Masukkan vanili bubuk 1/4 sendok teh. Masukkan SP 1 sendok teh. Mixer dengan kecepatan tinggi selama 10 menit. Mixer sampai mengental dan berjejak. Jika sudah mengental dan berjejak seperti ini, masukkan campuran tepung terigu dan tepung maizena yang sudah disaring. Aduk-aduk terlebih dahulu supaya tidak berhamburan.
Mixer kembali dengan kecepatan rendah sebentar saja. Kemudian masukkan campuran minyak dan santan. Mixer lagi sebentar. Aku tambahkan lagi sedikit pasta pandannya, tapi itu opsional ya. Aduk-aduk perlahan seperti ini sampai semuanya tercampur merata. Siapkan cetakan ukuran 18 cm yang sudah diolesi dengan margarin, lalu masukkan adonan kuehnya. Hentak-hentakan supaya tidak ada angin yang mengendap di dalam. Sebelumnya aku sudah panaskan kukusan, lalu masukkan adonan kuehnya. Kukus sampai matang selama kurang lebih 25 menit. Ini sudah matang, lalu angkat dan pindahkan ke wadah saji. Tunggu kuehnya sampai dingin dulu. Jika sudah dingin, lalu oleskan atasnya dengan buttercream. Taburi dengan keju yang sudah diparut. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton videoku ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, dan nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan videoku selanjutnya. Terima kasih. Bismillahirrohmanirrohim. Air panas 6 sendok makan. Masukkan minuman bubuk coklatos 2 saset. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Kemudian siapkan wadah, masukkan telur ayam 2 butir. Masukkan gula pasir 6 sendok makan. Aduk-aduk hingga gulanya larut. Siapkan saringan, masukkan tepung terigu 6 sendok makan, garam 1/4 sendok teh, lalu diayak supaya tidak ada yang bergelindir. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Masukkan larutan coklatos. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Masukkan susu kental manis coklat 2 saset. Masukkan baking powder 1/4 sendok teh, soda kue 1/4 sendok teh. Kemudian diayak supaya tidak ada yang bergerindil. Aduk kembali hingga semuanya tercampur rata. Mohon maaf tadi memasukkan minyak goreng 6 sendok makannya nggak kelikot. Aduk menggunakan spatula supaya tidak ada minyak yang mengendap di bawahnya.
Jika semuanya sudah tercampur merata seperti ini, kemudian masukkan ke loyang ukuran 16 x 16 cm. Sebelumnya panaskan kukusan terlebih dahulu. Masukkan adonan ke dalam panci. Kukus selama 25 menit. Ini sudah matang, matikan apinya. Lalu angkat dan sajikan. Oleskan dengan buttercream. Taburi atasnya dengan meses atau bisa juga pakai keju. Kemudian potong-potong sesuai selera kalian saja. Bismillahirrohmanirrohim. Pisang Ambon 200 gram yang sudah dikupas, gula pasir 80 gram atau 7 sendok makan, telur ayam 2 butir, minyak goreng 60 ml atau 10 sendok makan, tepung terigu 120 gram atau 12 sendok makan, baking powder 1 sendok teh, garam setengah sendok teh. Hancurkan pisangnya, mau dihancurkan di wadah pakai garpu juga boleh. Siapkan wadah, lalu masukkan gula pasir. Masukkan telur ayam. Tambahkan vanili bubuk sedikit. Aduk-aduk sampai gulanya larut. Bagi yang belum subscribe, tolong di-subscribe dulu ya. Terima kasih. Jika gulanya sudah larut, masukkan pisangnya. Aduk-aduk sampai tercampur merata. Siapkan saringan, masukkan baking powder dan garam, masukkan tepung terigu, kemudian diayak supaya tidak ada yang bergerindil. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Jika semuanya sudah tercampur rata seperti ini, masukkan minyak gorengnya. Aduk kembali sampai tercampur rata. Aduk menggunakan spatula supaya tidak ada minyak yang mengendap di bawah. Siapkan cetakan yang ukuran 18 cm, kemudian masukkan adonan ke dalam cetakan. Sebelumnya panaskan kukusan terlebih dahulu, kemudian masukkan adonan. Kukus selama 25 menit. Ini sudah matang, kemudian matikan apinya. Angkat dan sajikan.
Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton videoku ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan klik tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan videoku selanjutnya. Terima kasih.